Halo semua, kembali lagi di channel ini di Intellectual Hub. Kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat ramai, lumayan ramai lah dibicarakan akhir-akhir ini mengenai penobatan gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua kita, yakni Soeharto. Mengenai usulan penobatan gelar pahlawan nasional ini, teman-teman, sebetulnya sudah beberapa kali diusulkan ya, tepatnya pada tahun 2010 dan tahun 2015. Dan kemudian pada tahun ini kembali mencuat karena usulan itu kembali diusulkan agar Pak Harto atau Soeharto itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Di video ini kita akan membahasnya dengan perspektif non pro kontra. Jadi bagi kalian silakan tonton sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan bagaimana cara kita bersikap terhadap topik ini. Setiap kali nama Soeharto disebut, bangsa ini seperti sedang menatap cermin yang retak. Di satu sisi kita melihat wajah Bapak Pembangunan, namun di sisi lain kita melihat bayangan seorang diktator. Sebagian orang mungkin merindukan masa stabilitas dan harga bahan pokok yang terkendali. Namun sebagian lain juga mengingat dengan getir penjara politik, pembungkaman, dan darah yang tak sempat kering. Tapi mungkin pertanyaan yang paling jujur bukan apakah Soeharto baik atau jahat, melainkan apakah kita benar-benar siap menilai sebuah sejarah tanpa membenci atau tanpa penyembahan. Video ini tentu saja bukan sebuah pembelaan dan juga bukan vonis. Ini hanya ajakan untuk berpikir jernih di tengah kabut model moral kita yang terlalu lama menutupi kenyataan. Tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ya, padahal kan Kang kita tahu juga ya bahwa Soeharto itu punya rekam jejak pelanggaran HAM. You name it lah, banyak, Talang Sari, juga ada catatan soal pelanggaran HAM tahun 1998 saat dia diruntuhkan. Ada KKN juga, korupsi, kolusi, dan nepotisme selama Soeharto memimpin dalam waktu 32 tahun itu, bisnis-bisnis yang terafiliasi dengan keluarganya dan sebagainya. Wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional ini kembali muncul ya. Dan ya seperti biasa, negeri ini kembali terbelah antara yang pro dan yang kontra. Namun di video ini kita akan membahas non-perspektif itu. Sebagian yang menolak dengan alasan pelanggaran HAM, ya, yang menolak penobatan gelar ini. Sebagian lagi yang mendukung itu karena jasa pembangunan Pak Harto. Tapi di balik semua itu, di balik semua argumen itu, ada satu hal yang jauh lebih menarik untuk dipertanyakan, yakni adalah mengapa kita selalu seakan-akan seperti terobsesi untuk mencari pahlawan yang seakan-akan sepenuhnya suci. Seolah bangsa ini bisa tenang jika tokohnya hitam atau putih. Padahal sejarah bekerja dengan warna abu-abu, rumit, kontradiktif, dan seringkali menyakitkan bagi sebagian golongan. Kalau syarat menjadi pahlawan nasional adalah tak pernah salah atau tak memiliki dosa, maka daftar pahlawan Indonesia akan kosong. Bahkan tokoh pahlawan dunia sekalipun, misalkan saya contohkan Mahatma Gandhi, terlepas dari besarnya aura pengaruhnya di muka dunia, ternyata ia juga memiliki sebuah pandangan yang rasis terhadap ras orang Afrika. Bahkan Soekarno sendiri pun juga punya sisi kelamnya sendiri. Tapi kita tak pernah menghapus semua orang itu dalam buku sejarah kita. Lalu kenapa Soeharto tidak boleh dibahas dengan cara yang sama seperti itu? Tanpa kultus, tanpa dendam, dan hanya tersisa kejujuran total. Mari kita bicara dengan kepala dingin. Soeharto adalah paradoks sebetulnya.
ia memang menyelamatkan bangsa ini, tapi juga sekaligus menodai. Kesalahan terbesar yang dapat dituduhkan kepada Soeharto tentu ada banyak sekali. Misalkan tragedi 1965 hingga 1966. Ribuan orang dituduh komunis, dibunuh tanpa proses hukum. Ribuan lainnya hidup dalam stigma selama puluhan tahun. Dan itu memang bukan rumor, itu fakta sejarah. Di Aceh, di Timur Timur, dan Papua, militerisme menjadi alat kontrol dalam operasi keamanan. Banyak sekali warga sipil yang menjadi korban. Semua itu diatasnamakan stabilitas nasional. Kemudian, ini buruknya Pak Harto ya, korupsi dan nepotisme misalkan, yang menjadi pola kekuasaan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru ini membangun ekonomi di atas jaringan bisnis keluarga dan kroni politik. Sebuah lembaga ternama di muka internasional yang bernama Transparansi Internasional pernah menobatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia dengan perkiraan kerugian negara antara kurang lebih ya, ini puluhan miliar dolar. Namun, di atas semua itu, menolak mengakui jasanya juga berarti menolak kenyataan. Setelah kekacauan pasca era Soekarno, Soeharto berhasil menurunkan inflasi dari angka 600% menjadi 2 digit saja. Swasembada beras itu tercapai pada tahun 1984. Infrastruktur dibangun dari Sabang hingga Merauke, mulai dari jalan, waduk, sekolah, bahkan rumah sakit. Semuanya itu berdiri pada masa Orde Baru. Pak Harto membangun negara dengan tangan besi, memang itu harus diakui. Ia memaksakan stabilitas dan di tengah tekanan itu ternyata ekonomi juga dapat tumbuh. Maka wajar jika sebagian rakyat mengenangnya dengan rasa rindu terhadap kestabilitasan sosial ekonomi. Gue mau merujuk ya Kang Nil pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Eihito Kimura, seorang scholar gitu ya dari University of Hawaii. Gue mau baca supaya tidak dikira omon-omon. Oke. Jadi menurut jurnal ini meng-highlight pada nostalgia masyarakat Indonesia terhadap terutama terhadap masa Orde Baru. Atau masa otoritarian itu ya? Ya, otoritarian itu. Ternyata masyarakat Indonesia itu 39% termasuk Gen Z memandang Orde Baru, pemerintahan Soeharto itu sebagai pemerintahan atau kepemimpinan yang positif justru. Okay. Dan ada di dalam riset itu ada semacam nilai atau skor yang diberikan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Ternyata nilai itu lebih tinggi, yang diberikan oleh masyarakat itu lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan lainnya termasuk pemerintahan Jokowi. Waduh. Jadi pemerintahan Soeharto ini berada di tingkat atau peringkat kedua dengan skor 79,6%. Dan herannya kita sering menilai tokoh sejarah seperti menilai kebaikan seseorang di dunia itu hitam putih. Kalau saya boleh analogikan, jika semua angsa dianggap putih, maka satu angsa hitam cukup untuk meruntuhkan seluruh klaim tersebut. Begitu pula dengan manusia ya. Satu kesalahan itu seakan-akan dianggap cukup untuk menghapus 1000 kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, padahal berpikir jernih berarti memisahkan antara yang relevan dari yang emosional. Soeharto tidak bisa kita adili dengan moral yang sudah kita sepakati atau kita bentuk setelah reformasi. Sebab konteks sosial dan politik pada masa Orde Baru tentu saja sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial politik setelah pasca reformasi. Era Soeharto itu hidup di dalam dunia di mana sebuah kekacauan itu adalah ketakutan terbesar masyarakat dan stabilitas negara menjadi agama baru, yakni selalu dielulukan oleh masyarakat. Dalam bingkai logika yang semacam itu, tangan besi justru dianggap obat, bukan racun. Nah, masalahnya kita sering menilai masa lalu bukan untuk memahaminya, tapi untuk membenarkan posisi kita hari ini.
Reformasi memang datang seperti badai ya. Ia menghancurkan simbol Orde Baru, tapi tidak menghancurkan mentalitasnya. Soeharto tumbang pada reformasi, tapi Soehartoisme tetap hidup dan menyamar dalam bentuk baru. Entah itu dinasti politik, oligarki, dan korupsi yang jauh lebih terdesentralisasi. Dulu mungkin Soeharto hanya satu, sekarang hampir semua pejabat menjadi Soeharto. Dulu kekuasaan yang otoriter mungkin hanya berpusat di istana. Sekarang kekuasaan itu tersebar luas di kantor pejabat yang seakan-akan menjadi franchise dari kebusukan reformasi. Kediktatoran seolah tidak pernah hilang, ia hanya berubah dalam banyak sekali bentuk lain. Dan rakyat yang pada era reformasi dijanjikan sebuah kebebasan justru hanya menjadi penonton dalam demokrasi yang bising tapi tak berdaya. Suara mereka mungkin memang ada di pemilu, tapi pasti lenyap dalam kebijakan. Reformasi ini seharusnya menjadi ruang bagi kedewasaan politik kita, tapi yang kita dapat adalah pubertas kekuasaan, penuh gairah, sedikit dungu, dan tanpa refleksi. Soeharto bukanlah malaikat, ia tapi juga bukan iblis. Ia adalah pemimpin yang terlalu lama duduk di kursi kekuasaan, dan kekuasaan yang terlalu lama selalu berubah dari yang awalnya pengabdian terhadap negara menjadi penguasaan. Menilai sejarah itu tidak berarti melupakan luka ya, tapi juga tidak berarti menutup pintu untuk memahami, karena bangsa yang gagal dalam berdamai dengan masa lalunya hanya akan terus mengulang kesalahan-kesalahan dengan pola-pola baru. Sebelum kita menobatkan atau menjatuhkan siapapun, alangkah baiknya mungkin kita bertanya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar dewasa sebagai bangsa? Dan apakah kita mampu menilai sebuah sejarah tanpa rasa dendam dan mengingat tanpa rasa takut? Soeharto sudah pergi, tapi bayangannya masih tinggal bersama kita. Baik itu dalam sistem, dalam cara berpikir, bahkan dalam cara kita merindukan sebuah keteraturan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah Soeharto layak menjadi seorang pahlawan nasional atau tidak, tapi apakah kita sudah cukup jujur mengakui sebuah sejarah tanpa menyembunyikan bagian yang benar-benar menjadi prestasi dalam sejarah bangsa kita. Karena terkadang sejarah tidak butuh pahlawan baru, tapi hanya butuh manusia yang mau berpikir secara otentik. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto tuh KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti.